Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman ke-29 dari kitab Akhta'ul Musallin minal wudu ila ma ba'da taslim. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat dimulai dari wudu sampai setelah salam. Yang berikutnya di sini disebutkan pada bab ini ar-raf'u minar ruku', bab bangkit dari ruku'. War-raf'u minar ruku' ruknun, bangkit dari ruku' adalah rukun. Maksud bangkit itu dia ruku' seperti ini, bangkit i'tidal bahasa kitanya. La tasihus salatu illa bihi, tidak sah salat melainkan dengan i'tidal atau dengan bangkit dari ruku' tadi. Di situ disebutkan di ta'liq ya ikhwan, hadis dari sahabat Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang keliru dalam salatnya, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah engkau sampai engkau tegak dengan rata. Sampai engkau betul-betul i'tidal, lurus dalam keadaan tegak. Wa fi riwayatin hatta tastawiya qa'iman, sampai engkau rata ketika tegaknya. Jelas ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujud. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan sulbahu. Sulbah itu tulang punggung. Fir ruku' was sujud, baik ketika ruku' dan juga ketika sujud. Makna tidak menyempurnakan atau tidak menegakkan, maknanya memposisikan pada posisi masing-masing. Ketika ruku betul-betul tegak posisi ruku. Jelas ya? Rasul menyatakan innahu la salata, tidak ada salat, ditiadakan salat tersebut. Menunjukkan apa? La tasih, tidak sah. La salata di sini nafyu sihah, bukan nafyu al-kamal atau nafyu tawab, tapi nafyu sihah, tidak sah sama sekali. Liman la yuqimu sulbahu, bagi orang yang tidak memposisikan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Juga disebutkan dalam hadis lain, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sampai dia memposisikan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Tidak sah salat seseorang sampai dia apa? Menegakkan punggungnya tadi ketika ruku' dan sujud. Maknanya yuqim di sini maknanya tidak memposisikan betul-betul posisi salat ketika ruku' dan sujud. Jelas ya di sini? Waalaikumsalam. Pada lafaz innahu la salata itu dijelaskan dalam hadis yang berikutnya, la tujzi. Itu makna la salata ay la tujzi'u. Hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna aswa'an nas sariqatan alladhi yasriqu salatahu
sesungguhnya orang yang paling buruk pencuriannya yaitu orang yang mencuri sholatnya dia. Jadi ada orang yang suka mencuri. Dari sekian banyak yang dicuri, ada yang nyuri pempek, ada yang nyuri pakaian, misalkan nyuri barang-barang, mobil, motor, uang. Dari sekian banyak pencuri, kata Rasul, orang yang paling buruk dalam mencuri, alladzi yasriqu sholatahu, yaitu orang yang mencuri sholatnya dia. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriquha? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara orang tersebut mencuri sholatnya dia? Qal, Rasul mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud disebut mencuri dalam sholat, dalam artian tanpa tumak ninah. Dari ini hadis dari sahabat Abu Hurairah riwayat Ibnu Hibban. Wa qad dzaba jumhuru ahli ilmi ila rukniyati raf'i minar ruku' wa huwa rajih. Dan jumhur para ulama mereka berpendapat tentang kerukunan, tentang rukunnya mengangkat kepala dari ruku'. Bangkit dari ruku' itu hukumnya rukun. Maknanya apa? Kalau seandainya ketika ruku' dia langsung sujud, sah apa enggak salatnya? Tidak sah. Namun dia harus bangkit dulu. Wa warraji, dan itu yang rajih. Ada faedah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Wa'il dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, bahwasannya Hudzaifah ini ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Hudzaifah pernah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Falamma qadha salatahu qala lahu Hudzaifah ma shallaita. Tatkala dia selesai salat, lalu Hudzaifah ibn Yaman ngomentari dia, ma shallaita, engkau belum salat, engkau belum mengerjakan salat. Qala wa ahsibhu qal, kata Abu Wa'il, aku mengira Hudzaifah mengatakan, lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mati, sesungguhnya engkau mati di atas selain sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau engkau mati bukan di atas sunnah. Wa fi riwayatin lahu ma sallaitah, dalam riwayat lain Hudzaifah menyebutkan ma sallaitah, engkau belum salat, walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan 'alaiha. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan di atas fitrah yang engkau mati tidak di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan fitrah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya. Dalam riwayat yang lain Hudzaifah mengatakan, engkau kalau mati bukan mati di atas fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam riwayat yang lain, di riwayat Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Hudzaifah pernah mengatakan kepada dia, faqala lahu Hudzaifah, lalu Hudzaifah berkata kepada dia, munzu kam hadhi salatuka, sejak kapan seperti ini salatmu? Orang ini kan salatnya la yutim ruku'ahu wa sujudahu, tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hudzaifah nanya, munzu kam hadhihi salatuka, sejak kapan salatmu seperti ini? Qal munzu arba'ina sanah, sudah sejak 40 tahun yang lalu. Qala faqala lahu Hudzaifah, lalu Hudzaifah berkata lagi kepada dia, ma shallaita munzu arba'ina sanah, engkau belum salat selama 40 tahun. Walau mutta wa hadhi salatuka la mutta ala ghairil fitrah allati futira 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan salatmu seperti ini,
lamut ta'ala ghairil fitrah, sungguh engkau mati tidak di atas fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbala alaihi yu'allimuhu. Kemudian Hudzaifah mendatangi dia, lalu Hudzaifah pun mengajari dia. Atau Hudzaifah menghadap ke dia dan Hudzaifah pun mengajarinya. Faqala radhiyallahu anhu, Hudzaifah mengatakan, inna rajul la yukhif fi salatihi, sesungguhnya seseorang, benar-benar ada orang yang memperingan salatnya dia. La yukhif itu akhaffa yukhifu, memperingan, mempercepat bahasa kitanya. Set. Nah, itu tadi. Wa innahu la yutim ar-ruku' was sujud. Ya. Sesungguhnya dia benar-benar menyempurnakan ruku' dan sujud. Maknanya Hudzaifah ngomong, sesungguhnya ada orang yang memperingan sholat dalam keadaan sungguh dia menyempurnakan ruku dan sujud. Itu loh maknanya. Difahami? Faham antum? Ucapan Hudzaifah, innar rajula la yukhif fi salatihi. Ada seseorang yang memperingan sholat dia. Namun wa innahu la yutimur ruku'a wa sujud. Namun dia bisa menyempurnakan ruku dan sujud. Ada apa enggak? Ada kan? Orang yang memperingan sholat namun bisa sempurna ruku dan sujud. Wa makna ala ghairil fitrah, dan makna ucapan Hudzaifah engkau mati tidak di atas fitrah, ai ala khilafit tariqah allati jaa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berada di atas atau tidak di atas jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal murad az-zajru, yang dimaksudkan di sini adalah az-zajr, bukan menunjukkan dia kafir. Qala as-Sindi, berkata as-Sindi, wa zahiruhu annahu radhiyallahu anhu yara butlana as-shalah bila tuma'ninah. Kata as-Sindi, secara zahir Hudzaifah radhiyallahu anhu berpendapat batalnya salat kalau tanpa tuma'ninah. La yukhifu yurid annahu in kana musta'jilan falyakun at-takhfifu fil qiyami wal qira'ah la fir ruku'i was sujud bihaitsu yuaddi ila tarki tamamihima. Ucapan Hudzaifah, sungguh ada seseorang yang bisa memperingkas atau meringankan sholatnya. Yang beliau maksudkan, beliau inginkan, meskipun musta'jilan, dia orang yang cepat, terburu-buru, falyakun at-takhfif fil qiyam wal qira'ah. Namun takhfif tadi, ringan tadi, ketika tegak dan baca. Maksudnya kalau ketika baca, mungkin baca surat pendek gitu loh. La fir ruku'i was sujud, bukan mengurangi ruku dan sujud. Bihaitsu yuaddi ila tarki tamamihima, yang mana bisa mengantarkan kepada meninggalkan kesempurnaan bagi kedua rukun tersebut, yaitu rukun ruku dan rukun sujud. Jelas? Ya. Wa dhabituhu, ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan maknanya dia bangkit dari ruku ini tadi adalah rukun, ketentuan dinyatakan benar bangkit dari rukuknya tadi, atau istilah lain ya, tidalnya benar, ayyauda kullu qafarin makanahu. Maknanya masing-masing qafar atau afan, masing-masing faqar yaud makanahu. Ketentuannya ayyauda kullu faqarin makanahu, masing-masing tulang punggung, tulang belakang tadi kembali pada posisinya masing-masing.
Gini ya, tulang punggung belakang itu kalau antum lihat di gambar tulang itu kan bentuknya kayak ada apa namanya, sendi ya, persendian ya. Nah itu namanya fakor. Tugas antum cari perawi yang dilakobi dengan al-fakir, namun dia bukan orang yang fakir dikarenakan ada penyakit pada tulang punggungnya. Carilah ya, dilakobi sebagai al-fakir. Karena agak samar-samar, kalau tidak salah ada di Basyairul Faroh itu tadi ya, karena agak samar-samar, tapi coba untuk cari. Thiqah dia, tapi dilakobi sebagai al-fakir, tapi bukan karena miskin, tapi karena ada penyakit di tulang punggungnya. Difahami? Dinyatakan sempurna ya tidalnya tadi kalau tulangnya tadi kembali pada posisi masing-masing, tegak lurus. Disebutkan di ta'liq di situ, wal faqar jam'u faqarah. Faqar itu jamak dari faqarah, wahya idhamudz zuhri. Idhamudz zuhri, tulang punggung. Idham tulang, zuhr itu punggung, tulang punggung. Tanbih, qauluhu faqar fihi bayanun wadhihun ala annal murad biruju'i kulli azmin makanahu ba'da raf'i minar ruku'. Pada lafaz tersebut terdapat penjelasan yang jelas gamblang bahwasannya yang dimaksud dengan ay ya'uda kullu faqarin makanahu, maknanya annal murad biruju'i kulli azmin makanahu, bahwasannya yang dimaksudkan adalah kembalinya setiap tulang tersebut pada posisinya ba'da raf'i minar ruku', setelah dia bangkit dari ruku' tadi. Setelah dia ruku' gini kemudian bangkit, maka tulang-tulang tadi posisinya masing-masing tegak. Huwa idhamudz zuhri, faqar adalah tulang punggung. Walaisal muradu bihi adh-dhamm ba'da raf'i minar ruku', bukan yang dimaksudkan adalah adh-dhamm ya. Adh-dhamm itu apa namanya? Ini namanya sedekap ya. Yang dimaksudkan bukanlah dhamm, sedekap setelah bangkit dari ruku', bukan. Lam yarid dzalika sharihan fi haditsin sahiqat, dikarenakan tidak datang tentang hal tersebut secara sharih pada hadis yang sahih sama sekali. Ma'a kathratil ahadits al-warida fi bayani sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan banyaknya hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami? Jadi bukan makna kembali setiap fakor makanahu, bukan fakor yang dimaksudkan kembalinya tulang ini tadi ke posisinya, tapi yang dimaksudkan fakor adalah tulang punggung, bukan tulang persendian secara umum. Difahami? Makanya kalau dikembalikan tulang persendian secara umum sebelum ruku', tulang kita di mana? Tulang tangan. Sedekap seperti ini kan? Sehingga kalau begitu bangkit dari ruku' otomatis sedekap kan? Tapi yang difahami dari fakor bukan tulang persendian, tapi tulang punggung. Wa ma'adiqatis sahaba fi mulahadhatihim wa fasahatihim fi ta'birihim, bersamaan kejelian para sahabat di dalam mulahadhatihim, di dalam peringatan-peringatan mereka dan kefasihan-kefasihan mereka dalam ta'bir, dalam mengungkapkan gaya bahasa yang ada pada mereka.
hatta innahum naqalu lana sifatal qira'ah fi sirriyah kama taqaddam. Sampai-sampai mereka menukilkan kepada kita tentang sifatal qira'ah, cara bacaan Rasul ketika sir, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Ketika sholat sir, bacanya Rasul apa? Gerakkan, sampai-sampai mereka ngelihat Rasul tuh gerak-gerakkan, jenggotnya kelihatan gerak kan ketika Rasul membaca. Fa kaifa yafutuhum al-ifsa an hadzal amri alladzi tatada'a 'anil himam ila naqli. Maka bagaimana mungkin bisa terluputkan untuk menjelaskan tentang perkara ini yang memang dituntut atau yang keinginan-keinginan kita nuntut untuk menukilkannya. Jelas ya, intinya penulis ini Syekh Abdullah Al-Iryani agak nyindir pembahasan lain. Pembahasan apa itu? Pembahasan qabd setelah ruku'. Ya. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan dalam sifat salat, walau kana lahu aslun la nuqila ilaina, kalau seandainya yang seperti itu ada asalnya. Apa itu? Pembahasan al-qabd, sedekap setelah ruku', niscaya akan dinukilkan kepada kita. Walau an tariqin wahid, meskipun dari satu jalan. Wa yu'ayyidu anna ahadan minas salaf lam yaf'alhu, dan di antara yang menguatkannya tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang melakukannya. Wala zakarahu ahadun min a'immatil hadits fima a'lam, dan tidak ada pula seorang pun dari kalangan ulama hadis yang menyebutkannya sebatas pengetahuan aku. Wa mimman ikhtara al-irsalah wa adam ad-dhamm ba'da raf'i minar ruku', dan di antara ulama yang memilih tidak qabd, ya, dia lebih memilih irsal dan tidak qabd ketika bangkit dari ruku' adalah Syekhuna Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muqbil wa'azahu Al-Bassam fi tawdihil ahkam lil jumhur ilal jumhur, dan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam menyandarkan itu adalah pendapatnya jumhur. Adapun yang berpendapat al-qabd setelah ruku' adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian famin akhda'il musallin, termasuk kesalahan orang yang salat, adamul istiwa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi. Adamul istiwa, tidak rata ketika tegaknya, sehingga masing-masing tulang punggung tadi bisa kembali kepada posisinya masing-masing. Dikarenakan tidak rata, apa yang terjadi? Tulang punggung tadi tidak bisa kembali kepada posisi masing-masing. Sedangkan yang dituntut adalah upaya istiwa, tegak rata, supaya apa? Tulang tadi kembali kepada posisi masing-masing. Wa hadhihi sifatu katsirin minal musta'jilin wal musiin fi salatihim. Ini adalah sifat atau tata cara kebanyakan orang-orang yang terburu-buru dan orang-orang yang salah atau keliru dalam salat mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.